Bapak Ibu, Saudara-saudara, hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bersyukur di tengah cuaca yang tidak menentu ini, Tuhan memberi cuaca yang baik, kita bisa ke gereja dan kita bisa beribadah untuk kembali memperingati kenaikan Kristus ke sorga. Dan kita akan merenungkan tema membuat utuh dan jelas. Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita pasti tahu permainan puzzle, ya. Biasanya puzzle itu dimainkan anak-anak, tapi sekarang juga lansia sudah mulai memainkan puzzle, ya. Banyak puzzle digital sekarang ini. Ada games-games tentang puzzle. Ada bermacam-macam puzzle. Puzzle jigsaw, puzzle silang kata, puzzle logika, dan lain sebagainya. Apa sih puzzle itu? Puzzle itu teka-teki yang memerlukan pemecahan masalah, perlu kesabaran, perlu keuletan, perlu ketelitian, juga pemikiran kreatif dan logis untuk mencapai jawaban atau solusi. Bagi yang menyukainya, puzzle ini bisa jadi sebuah tantangan yang menyenangkan. Kita ditantang untuk terus sabar, ulet, juga teliti dan kreatif. Sampai semuanya itu utuh dan jelas. Kita dapat sebuah gambaran yang utuh dan jelas. Itu puzzle. Bapak Ibu, Saudara-saudara, mengenal Tuhan, khususnya mengenal tentang kenaikannya ke sorga, juga harus sampai utuh dan jelas. Kenapa? Karena kadang Tuhan itu seperti potongan puzzle. Tidak mudah untuk kita pahami, apalagi untuk mereka yang baru saja bertobat, ya. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita setahap demi setahap. Tidak sekaligus Tuhan memperkenalkan dirinya supaya kita ini jangan kaget. Setahap demi setahap sampai kita memperoleh pengenalan yang utuh dan jelas tentang Tuhan. Nah, kalau pengenalan kita akan Tuhan tidak utuh dan jelas, maka kita tidak bisa menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus. Bagaimana kita mengenal Tuhan sampai utuh dan jelas? Bapak Ibu, saya hari ini mengajak kita semua merenungkan dua cara kita bisa memahami Tuhan sampai utuh dan jelas. Yang pertama, kita bisa memahami Tuhan dengan utuh dan jelas kalau kita tidak memakai pengertian kita sendiri. Bapak Ibu, Saudara-saudara, buat murid-murid, Tuhan Yesus itu seperti puzzle. Sampai hari kenaikan Yesus ke sorga, murid-murid itu masih juga belum paham siapa Tuhan Yesus. Buat apa Tuhan itu datang ke dunia, disalibkan, sampai kemudian naik ke sorga. Kepingan-kepingan dari gambar besar tentang Mesias itu tidak juga selesai dibingkai di dalam pikiran dan pemahaman mereka. Jadi murid-murid itu tidak kenal Tuhan Yesus dengan utuh dan jelas. Buktinya apa? Buktinya beberapa saat lagi Tuhan Yesus mau naik ke surga. Mereka mau berpisah dengan Tuhan Yesus. Mereka masih kekeh minta sesuatu kepada Yesus yang sesuai dengan gambar ideal mereka tentang Mesias. Mereka berkata, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Coba ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah mau naik ke surga, tapi murid-murid masih memikirkan Yesus sebagai Mesias, juru selamat Israel yang membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Roma. Padahal Tuhan Yesus itu tidak pernah main teka-teki dengan murid-muridnya. Kepada orang banyak Yesus bisa bicara dengan perumpamaan, tapi kepada murid-muridnya Yesus itu bicara terus terang. Potongan demi potongan gambar Yesus itu ditunjukkan oleh Yesus sendiri kepada semua muridnya. Di dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus menegaskan kalau dirinya itu adalah Mesias, tapi bukan Mesias politis yang menggulingkan kekuasaan Romawi, bukan saudara.
bangkit dari kematian 40 hari, Yesus menunjukkan siapa sesungguhnya dirinya. Yesus menunjukkan dirinya dari Taurat Musa, nabi-nabi, juga kitab Mazmur. Tidak ada yang ditutupi oleh Tuhan Yesus. Sudah pasti Tuhan Yesus mau murid-muridnya kenal dirinya dengan utuh dan jelas. Kalau mereka gagal mengumpulkan potongan pasel gambar diri Yesus itu, mereka nggak akan bisa jadi saksi Tuhan. Nanti mereka akan punya ajaran sesat yang melenceng. Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa murid-murid tidak kenal Yesus dengan utuh dan jelas? Kenapa? Karena murid-murid itu pakai pemahamannya sendiri terus. Pakai logikanya, pakai otaknya ya. Pakai kenyataan hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita pakai otak kita, pengertian kita untuk memahami Yesus, jangan pernah kita berharap kita bisa memahami dan mengenal Yesus dengan utuh dan jelas. Tuhan itu melampaui akal pikiran manusia. Bagaimana kita yang terbatas ini bisa memahami Tuhan? Maka kalau kita diminta untuk menjelaskan tentang Allah Tritunggal dalam dialog dengan non-Kristen, kita pasti nggak sepaham dengan mereka. Kenapa saudara? Karena orang-orang non-Kristen itu ingin kita menjelaskan tentang Allah Tritunggal itu secara logika. Gimana 3 jadi 1 begitu ya? Jelaskan secara logika. Itu tidak bisa dijelaskan karena Allah itu melampaui logika manusia. Betul? Murid-murid Yesus juga sama, memahami Yesus secara duniawi, bukan secara rohani. Maka mereka sulit memahami Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita ingin mengenal Yesus dengan utuh dan jelas, mari kita belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ada pepatah berkata seperti ini, kalau kita bertemu orang baru, kosongkan diri kita. Kita ketemu orang baru nih ya, orang baru ini punya latar belakang, punya pengetahuan yang dia miliki. Begitu ketemu orang baru, kosongkan diri kita. Belum tentu apa yang kita tahu sama atau sebanding dengan yang diketahui oleh orang itu. Jangan anggap diri kita itu tahu segala-galanya tentang orang itu atau tentang pengetahuan yang dia miliki. Jangan sok tahu, maksudnya begitu ya. Nanti kita malah malu bertemu orang baru itu, bertemu dengan pengetahuan baru. Kita rendah hati, kita belajar untuk mendengarkan. Nah, apalagi bertemu dengan Tuhan. Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu tahu segala-galanya. Jangan kita memahami Tuhan itu dengan pikiran kita sendiri, nanti kita tersesat. Bapak Ibu pasti tahu ya, belakangan ini viral seorang pendeta yang mengajarkan Yesus itu bukan Allah, bahkan dia lebih rendah dari Allah. Yesus itu bukan juru selamat yang sebenarnya. Bapak Ibu pasti tahu ya siapa pendeta ini, karena sudah viral kemana-mana, banyak di YouTube, di Instagram, TikTok ya. Kenapa seorang pendeta bisa memahami Yesus itu bukan Allah, apalagi sebagai juru selamat umat manusia? Karena dia pahami Yesus itu dengan pikirannya sendiri. Sekarang ini pendetanya malah nggak bisa bersaksi tentang Yesus loh saudara ya, karena ajarannya sudah menyimpang. Bapak Ibu saudara-saudara, Allah itu senang kalau kita mencari Dia, kalau kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Dia. Tapi kita harus rendahkan hati kita tatkala kita sedang berusaha mengenal Tuhan. Jangan kita mengeraskan hati kita. Kita mau mengenal Yesus, mengenal Allah sebagai Allah yang mengampuni orang berdosa, tapi kita keraskan hati kita. Kita pelihara kebencian di hati, kita hidup dalam dendam dan kepahitan. Lalu bagaimana kita bisa kenal Yesus sebagai Allah yang murah hati, penuh dengan pengampunan? Gimana kita bisa bersaksi kepada orang, kepada keluarga, kepada teman-teman kita bahwa Yesus itu mengampuni orang berdosa, kita sendiri hidupnya
dalam dendam dan kepahitan. Kalau kita mau secara utuh kenal Tuhan Yesus, kenali Tuhan itu dengan jelas dan utuh. Tuhan adalah Allah yang dapat membuat mujizat, tapi banyak juga orang yang memakai logika ketika membaca mujizat dalam Alkitab. Mujizat mah kan cuma terjadi di Alkitab, nggak mungkin terjadi dalam hidup saya. Itu bukan buat saya, itu buat tokoh-tokoh di Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara, kita juga bisa mengalami mujizat. Meskipun mujizat itu tidak sama persis seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Jangan coba pahami firman Tuhan, pahami Tuhan dengan pikiran kita sendiri. Mari kita merendahkan hati kita. Akui di hadapan Tuhan kalau kita ini memang tidak mengenal Dia. Kita terbatas, kita hanya manusia, ciptaannya saja. Kita mohon Tuhan beri kita pengertian supaya kita ini bisa memahami dan mengenal Tuhan dengan utuh dan jelas. Yang kedua, bagaimana kita bisa memahami Tuhan dengan utuh dan jelas? Kedua, Bapak Ibu Saudara, kita perlu pertolongan Roh Kudus. Dan ini sangat penting sekali dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu mengerti kapasitas murid-murid untuk memahami dirinya itu tidak besar. Namanya juga manusia berdosa. Mereka tidak akan bisa mengenal dengan utuh dan jelas siapa Yesus itu tanpa pertolongan Roh Kudus. Karena itu Tuhan Yesus kembali mengingatkan janjinya bahwa Roh Kudus akan turun dan menyatakan semuanya dengan utuh dan jelas. Itu janji Tuhan. Roh Kudus itu juga akan memberikan kekuatan supaya mereka mampu jadi saksi-saksi kebenaran yang selama ini dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi ada syaratnya kalau mereka mau menerima pertolongan Roh Kudus. Syaratnya apa? Selain buka hati, merendahkan hati, mereka juga harus tekun di dalam doa. Tekun dalam doa. Roh Kudus itu diberikan bagi orang-orang yang menantikan Tuhan lewat doa. Bapak Ibu Saudara tidak akan bisa kenal Tuhan Yesus tanpa pertolongan Roh Kudus. Dan kita juga tidak akan dapat pertolongan Roh Kudus kalau kita tidak berdoa. Bagaimana Roh Kudus itu bisa menolong kita untuk mengenal Tuhan dengan utuh dan jelas? Gimana caranya? Saya nggak lihat Roh Kudus. Saya tidak tahu Dia itu hadir atau tidak di dalam diri saya, mendengar saya atau tidak. Bapak Ibu, Roh Kudus itu paling jelas menolong kita mengenal Yesus dengan mengingatkan kita pada perkataan Yesus atau firman yang kita baca. Coba kita lihat Yohanes 14 ayat 26. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itulah caranya Roh Kudus menolong kita, mengingatkan kita akan perkataan Yesus, juga akan firman Tuhan. Bapak Ibu, tahun 94 saya itu mulai masuk ke saat malang. Saya masuk ke saat malang itu dengan krisis diri. Krisis diri saya pertama dimulai karena saya baru saja patah hati. Saya baru putus dari pacar saya. Itu cinta pertama lagi ya. Saya mau melanjutkan hidup saya nggak mau memikirkan lagi panggilan sebagai hamba Tuhan. Setelah saya menangis ya, saya mengungkapkan isi hati saya, kemarahan saya, kekecewaan saya, kepahitan hati saya. Tiba-tiba Bapak Ibu, terlintas di dalam pikiran saya sebuah kalimat. Bunyinya begini, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang.
barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Waktu saya mendengar, memikirkan kalimat-kalimat ini, saya tertegun, saya terdiam. Lalu saya berpikir, saya sepertinya pernah membaca ayat ini di mana ya? Jadi saya ingat-ingat ya, waktu itu kan nggak ada HP, nggak ada Google. Kalau sekarang Bapak Ibu mau cari ayat Alkitab, tinggal ketik kata-katanya, nanti keluar semua ayatnya. Dulu nggak ada. Saya berusaha mengingatnya, dan saya ingat ayat itu saya pernah baca di kitab Yohanes. Jadi saya buka kitab Yohanes, saya lihat satu-satu mulai dari pasal 1-2 ya, sampai akhirnya saya menemukan di Yohanes 6 ayat 37. Di situ dikatakan begini, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Firman Tuhan ini ternyata Yesus sendiri yang mengatakannya. Saat menemukan ayat itu, saya merasakan sebuah kelegaan luar biasa. Kenapa? Karena saya sadar yang berbicara kepada saya di dalam pikiran saya ini ternyata bukan diri saya sendiri, tapi itu Tuhan. Itulah Roh Kudus. Dari situ saya mulai memahami bahwa saya ini berharga di mata Tuhan. Saya ini begitu dikasihi Tuhan. Saya ingin membuang diri saya, tapi Tuhan justru mau menangkap diri saya, mengasihi saya, mencintai saya. Dari situ saya bangkit Bapak Ibu Saudara. Saya meneruskan kuliah sampai akhirnya saya bisa melayani Tuhan sampai hari ini. Lewat pengalaman pribadi itu, saya kemudian bertemu dengan anak-anak remaja, pemuda ya, yang patah hati, yang merasa dirinya gak berharga, gak berguna, gak ada artinya lagi untuk hidup. Ketika mereka mengalami putus cinta, saya menguatkan mereka karena saya mengalami sebuah pemahaman yang utuh dan jelas tentang siapa itu Yesus. Yesus adalah Allah yang mengasihi orang-orang berdosa, yang tidak memandang hina hati yang hancur, mereka yang mengalami patah hati. Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itu mari kita mengenal Tuhan sampai utuh dan jelas. Jangan khawatir, Roh Kudus itu akan menolong kita mengenal Allah, sehingga kita itu bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus dengan utuh dan jelas pula. Yang penting kita mau buka hati kita mau biarkan Roh Kudus untuk mengajar kita memahami diri Tuhan dengan utuh dan jelas. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bukan sebuah perpisahan, melainkan sebuah pemberian mandat istimewa kepada seluruh pengikut Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tanggapi mandat ini sambil terus bergandengan tangan, kita tekun dalam doa, kita berani beritakan Injil Kerajaan Sorga, beritakan Tuhan Yesus Kristus dengan utuh dan jelas, supaya jemaat di GKI Rahmani ini dipenuhi dengan orang-orang yang mau kenal Tuhan Yesus Kristus dan menerima anugerah keselamatan. Amin.